Nahdlatul Ulama. Quafadis. Penulis, Gus Asror dari Ponpes Nu tertua Sidogiri Jatim. Nu telah memproduk banyak penyerang Islam SPT. Said Akil Siroj, Gus Dur, Yahya Sakuf, Yakut, Masdar F. Masudi, Marsudi, Gus Muwafik, Gus Miftah, Abu Janda, Guntur Romli, Ulil Absar, Sumanto Kurtubi, Nadir Syah Hussein, Muksid Gozali, Suhair Misrawi, Lutfi Syokani. Terlalu banyak, kalau harus disebutkan semua. Dan mereka bukan oknum, keren jumlahnya banyak dan resmi secara struktural direstui serta dibesarkan oleh NU. Bahkan di antara mereka justru pucuk pimpinan NU dan underbownya, sege sepak terjang mereka, sah mewakili NU. NU saat ini jadi sumber kesesatan dengan program Anus aliran Nusantara-nya, dan hingga kini terus mempropagandakan kesesatannya. Saking sesatnya NU, hingga sudah layak NU disebut sebagai agama baru, asteris yang ingin ambil Islam dan buang Arab serta ganti dengan adat Jawa Kejawen, sege apa saja yang dikaitkan dengan Islam TP dianggap berbau Arab harus dibuang dan diganti dengan tradisi Kejawen. Akhirnya, mereka pun kampanye, cadar ganti dengan konde, jilbab ganti dengan kebaya, sorban ganti dengan belangkon, jubah ganti dengan batik, hingga tilawatil Quran ubah dengan lantunan lagu Jawa, DCB, masih banyak lagi. Sejarah Islam pun mereka ubah asteris. Wali Songo yang notabene keturunan Arab, bahkan Habaib, disebut dari China. Islam datang ke Indonesia dari Arab. Mereka sebut datang dari China. Dan tanpa punya rasa malu mereka pun menyatakan tanpa China maka tidak ada Islam di Indonesia. Bahkan TDK ada Indonesia. Ironisnya, di Indonesia yang dulu kerja sama dengan penjajah adalah China dan yang kini jadi antek asing pun China. Serta yang korupsi triliunan rupiah juga China. Tapi yang dipuja-puji China, SCDG yang dimusuhi NU justru Arab. Lihat saja di grup WhatsApp dan medsos resmi NU lainnya. Tiap saat memuja-muji asteris Ahok dan 9 naga. Sambil terus mereka serang HRS dan menghujat Anies asteris dengan mengarabkannya dan menyebutnya sebagai onta serta istilah hinaan lainnya. Sungguh ajaib. Justru Arab yang berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka sebut penjajah. Sedang China yang nyata hianati kemerdekaan Indonesia. TP mereka sebut sebagai pahlawan. Dan kini, Habaib dan ulama yang istiqomah mereka musuhi. Lalu para pecinta Habaib dan ulama istiqomah mereka sebut KADRUN, Kadal Gurun, yaitu istilah yang pernah digunakan PKI untuk menyebut kaum kiai dan santri di tahun 60-an. Karena PKI sangat rasis dan fasis serta amat anti-Arab. Saat ini peran PKI TSB secara sadar diambil alih oleh NU. Keren memang di awal tahun 60-an NU dan PKI pernah punya hubungan sangat intim dan mesra, sege secara bersama-sama ketika itu memusuhi partai Islam terbesar yaitu Masyumi. Bahkan NU dan PKI kala itu berkolaborasi, mendorong Presiden Soekarno untuk membubarkan Masyumi dan menangkapi para tokohnya. Anehnya, masih saja ada oknum, Habaib dan Kiai yang tidak merasa malu dengan perilaku NU TSB. Bahkan merasa aman dan nyaman jadi pengurus NU, atau asteris, senang dan bangga, mengaku sebagai NU, dengan dalih untuk jaga dan perbaiki NU. Namun faktanya NU semakin hari semakin rusak dan bertambah parah. Mestinya, jika sebuah kendaraan supirnya sudah mabuk, apalagi sudah gila maka hanya ada dua pilihan, ganti supir atau ganti kendaraan. Jika tidak mau ganti supir dan tidak mau juga ganti kendaraan, maka siap-siap saja masuk jurang bersama supir dan penumpang lainnya. Semoga Habaib dan ulama istiqomah bersama umat Islam selalu dilindungi dan diselamatkan Allah SWT dari kebejatan dan kesesatan NU. Allahumma inna nauzubika min syarri NU.
Gus Asror, Pesantren Sidogiri Pesantren Nu Tertua Jawa Timur.